Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Borneo TV yang senantiasa insyaallah dirahmati, diberkahi, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tulat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Borneo TV yang berbahagia, pada hari ini kita telah memasuki hari ke-27, hari ke-27 dari bulan suci Ramadan. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan mulai pada hari pertama sampai pada detik ini, ibadah sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunat, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, sedekah kita, dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, semoga saja diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat ganda sebagaimana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah memegang teguh ajaran Islam dan mengaktualisasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga dengan itu semua kehidupan kita baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Para pemirsa Borneo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membuka lembaran-lembaran suci Al-Quran, maka kita akan temukan beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada hamba-hambanya yang beriman ya untuk melakukan suatu perintah, baik sesuatu itu untuk dilakukan ataupun untuk ditinggalkan. Allah memulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Demikian juga firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolong bagimu. Termasuk di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memulainya dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Ya, karena hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu dengan sempurna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah perintah itu sesuatu yang untuk dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Sehingga disinilah pentingnya nilai-nilai iman itu
bagi kita untuk senantiasa kita miliki dengan baik. Kita miliki, kita rawat, dan kita tingkatkan. Sehingga iman yang ada dalam diri kita itu betul-betul iman yang sempurna. Para pemirsa Borneo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya iman bagi kita, maka seberapapun beratnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikerjakan, dan sesusah apapun larangan Allah untuk ditinggalkan, jika ada iman dalam diri kita, jika iman kita baik, sempurna, maka insya Allah yang berat itu tidak akan sulit. Tetapi tentu sebaliknya, jika iman kita sedang-sedang saja atau kecil, maka sekecil apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan terasa berat untuk kita lakukan. Maka sekali lagi disinilah pentingnya iman yang baik itu kita miliki. Para pemirsa Borneo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, ya, umat Islam di Indonesia itu rata-rata lahir dalam keadaan Islam. Mengapa? Karena orang tua kita, ibu bapak kita, kakek nenek kita, buyut kita itu rata-rata juga Islam. Jadi kita ini keturunan Islam, ya. Pendahulu kita Islam, sehingga alhamdulillah kita terlahir dalam keadaan Islam. Jadi Islam atau iman itu sudah lama kita kenal, kita tahu. Ketika kita lahir, diazani telinga kanan dan dikomati telinga kiri. Dalam rangka apa? Para pemirsa yang berbahagia dilakukan dalam rangka mengenalkan Islam dan nilai-nilai keimanan itu sejak sedini mungkin. Lalu dalam proses selanjutnya beberapa saat kemudian, ya beberapa hari atau beberapa bulan, kita diakikah dengan tradisi atau ritual agama Islam. Lalu kemudian setelah itu kita dihitan juga sesuai dengan ajaran Islam, yang tentu di dalamnya ada muatan-muatan keislaman, ada muatan keimanan. Setelah kita menginjak dewasa, kita menikah juga sesuai dengan ajaran Islam. Pendek kata, ya, dari kecil hingga sekarang ini kita sudah mengenal apa itu iman, apa itu Islam. Ada yang sudah mengenal Islam 30 tahun, 40 tahun, ada yang 70 tahun. Tetapi tentu menjadi pertanyaan bagi kita para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah iman atau Islam yang sudah kita kenal dari kita lahir, ya, hingga saat ini sudah betul-betul terpatri dalam kehidupan kita? Apakah Islam yang sesungguhnya, iman yang sebenarnya itu sudah kita miliki dan kita laksanakan dalam kehidupan kita? Penting bagi kita untuk mengetahui kadar keimanan kita. Karena semakin tinggi nilai iman kita, maka insya Allah semakin besar juga nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu sebaliknya, ya, semakin kecil iman kita, maka demikian juga, ya, kekuatan atau nilai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu jamaah para pemirsa Borneo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tanda-tanda mukmin yang sejati. Karena hanyalah mukmin yang sejati yang bisa secara total mengejawantakan ketaatan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ciri-ciri mukmin yang sejati? Tentu akan kita melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang hal itu di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2-3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri-ciri mukmin yang sejati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala menguraikan, menjelaskan tentang ciri-ciri mukmin yang sempurna imannya atau mukmin yang sejati. Mukmin yang memiliki kualitas keimanan yang tinggi. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, ciri mukmin yang sejati yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Apa makna bergetar di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bergetar maksudnya di sini bahwa orang-orang yang beriman, yang kokoh imannya, yang kuat imannya, ketika dia mendengar panggilan Allah dalam bentuk apa saja, ya, apakah berupa perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan, maka orang-orang yang sempurna imannya akan mengatakan tentunya, ya, sami'na wa ata'na, ya Allah, kami dengar seruanmu dan kami taat. Jadi orang-orang yang kualitas imannya tinggi, ketika mendengar panggilan Allah, maka hatinya bergetar, hatinya ada kontak dengan Allah. Ibaratnya strum, ketika kita pegang langsung terasa. Contoh dalam kehidupan kita, ya, ketika misalnya kita dipanggil oleh muazin untuk melakukan sholat 5 waktu, ya. Seruan muazin itu pada hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan ibadah berupa salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, yang baik imannya, ketika mendengar seruan muazin, hayya 'alas shalah, ayo segera melaksanakan salat. Maka orang-orang yang beriman itu akan ketika mendengar suara azan dikumandangkan, ya, dia akan menghentikan sejenak aktivitasnya, kegiatannya. Lalu segera mengambil air wudhu, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat. Orang yang beriman seperti itu. Bagi mereka yang imannya kecil, ya, rendah, bisa jadi ketika dia mendengarkan panggilan azan, ya, panggilan azan untuk melakukan sholat, bisa jadi dia mendengar, tetapi hatinya tidak tergerak, tidak bergetar, ya, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa sholat. Nah, tentu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya panggilan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dalam bentuk panggilan untuk melaksanakan sholat, ya, tetapi seperti panggilan untuk berzakat. Nah, sekarang ini waktu-waktu ramai-ramai membayar zakat, ya. Jadi panggilan untuk mengeluarkan zakat, ya, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, bagi orang-orang yang beriman, yang kualitas imannya baik, akan insya Allah senantiasa dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan ringan untuk memenuhi panggilan untuk melakukan zakat. Bukan hanya zakat fitrah, ya, bukan hanya zakat fitrah, tetapi juga termasuk yang dia lakukan adalah zakat mal. Ya, di kita umat Islam yang sering kita lakukan adalah mengeluarkan zakat fitrah, tetapi untuk zakat mal jarang kita menghitung harta kita. Padahal zakat mal itu juga suatu kewajiban. Karena zakat itu ada dua bentuknya. Ada yang zakat fitrah,
Zakat fitrah, ya zakat jiwa. Zakat jiwa ini gunanya untuk membersihkan jiwa kita. Ya, ada juga zakat mal yang tujuannya untuk membersihkan harta kita. Nah, apabila harta kita sudah cukup waktunya, haulnya, dan cukup nisabnya sesuai dengan perhitungan, maka bagi kita ada kewajiban bagi muzakki yang memiliki harta tersebut untuk mengeluarkan kewajiban zakatnya berupa zakat mal. Demikian juga panggilan-panggilan Allah yang lain, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti panggilan ibadah haji. Ya, panggilan ibadah haji memang memerlukan biaya yang besar. Tapi banyak orang yang mampu sebenarnya untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka yang kuat imannya, insya Allah, ya, begitu dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tidak banyak alasan. Segera saja dia menyetor ya hartanya, uangnya untuk memenuhi ya uang pendaftaran haji, lalu dia kemudian menunggu saatnya kapan dia diberangkatkan. Tidak sedikit orang-orang Islam yang kaya, tetapi karena imannya kurang, dia berkecukupan untuk itu. Ya, sehat jasmani rohaninya, finansialnya ada, tetapi ketika dia ajak untuk melakukan ibadah haji, berbagai macam dalih yang dilakukan, sehingga dia menunda kewajiban itu. Padahal dia sudah kena kewajiban ibadah haji. Hal ini bisa jadi karena keimanan yang dia miliki itu kualitasnya bisa jadi belum sempurna, ya belum tinggi, sehingga ketika diseru untuk itu dia ogah-ogahan, dia lalai. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga perintah Allah yang berupa larangan. Begitu banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita lakukan sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin. Ya, seperti ya larangan untuk ya minum minuman keras, larangan untuk berjudi, larangan untuk berzina. Ya, semuanya itu bagi orang-orang yang beriman, insya Allah akan dia katakan sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri mukmin yang kedua yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 3, yaitu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Ya. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Ya, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis, firman Allah yang tertulis adalah ya seperti yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, seperti ini Al-Qur'an, bisa kita baca tulisannya, lalu kita bisa melihat ya artinya, kita pelajari, kita telaah. Ya, bisa kita lihat firman Allah. Tetapi ada juga ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Ya, tidak berupa lembaran-lembaran. Ya, tetapi dia berupa wujud penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menandakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti penciptaan alam semesta yang begitu luar biasa. Ya, bumi mengelilingi matahari. Ya, matahari yang senantiasa berjalan di garis edarnya, tidak pernah melenceng. Padahal matahari itu tidak ada relnya. Tidak seperti kereta api yang berjalan sesuai dengan relnya. Tetapi matahari tidak ada relnya. Ya, bumi juga tidak ada relnya, bulan juga tidak. Tetapi setiap saat dia akan berputar sesuai dengan garis edarnya dan tidak melenceng. Ini menandakan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjadinya pergantian siang dan malam. Termasuk juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita sikapi, yang mesti kita baca, yaitu ya proses kehidupan manusia. Ya. Hari ini kita sehat. Kemudian
Umpamanya besok kita sakit, ya. Hari ini kita tersenyum, bahagia, tetapi besok-besok lusa kita bersedih, bercucuran air mata. Ya. Ada orang kita lihat kemarin-kemarin dia hidupnya berada, berkecukupan, tetapi hari ini dia tidak punya apa-apa karena usahanya macet. Ada orang yang hari kemarin-kemarin jadi pejabat tinggi, lalu pada hari ini tiba-tiba jabatannya tidak ada karena pensiun misalnya. Nah, semuanya itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita cerna, kita pahami, kita baca dan kita ambil hikmah di dalamnya. Apa hikmah yang dibalik semua itu? Bahwa di kehidupan dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya akan berputar seperti ban mobil, ban motor. Hari ini bisa di atas, kemudian bisa dia di bawah, setelah di bawah bisa lagi ke atas. Roda kehidupan seperti itu. Hari ini kita sakit, jangan putus asa, berdoa dan berobat, insya Allah. Ya, mudah-mudahan besok kita sembuh. Hari ini kita tidak berada, harta kita kurang, ya hidup kita sederhana, jangan putus asa. Berusaha, bekerja keras dan berdoa, insya Allah. Mudah-mudahan besok kita bisa menjadi orang yang berada. Demikian juga, ya sebaliknya, ya hari ini kita berkuasa, ya jangan sombong, jangan terpedaya dengan jabatan itu, karena besok lusa bisa jadi kita meninggalkan jabatan itu. Ya, kalau bukan kita yang meninggalkan jabatan, kalau bukan jabatan yang meninggalkan kita, bisa jadi kita yang meninggalkan jabatan. Ya, jadi ketika kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berupa harta, jabatan, kesehatan, umur, semuanya itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita miliki, pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan, tasarruf ilallah. Melakukan hal-hal yang bermanfaat baik untuk diri kita, masyarakat, bangsa dan negara kita. Karena itu kesempatan berharga bagi kita untuk melakukan kebaikan, untuk mengumpulkan pahala. Karena bisa jadi apa yang kita miliki sekarang merupakan nikmatan Allah, suatu waktu akan diambil oleh pemilik sejatinya, pemilik sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri mukmin yang ketiga, ya, yang dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun, bahwa orang-orang yang sempurna imannya itu akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Ucapannya, sikapnya, perbuatannya senantiasa akan diserahkan, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehatnya, rezekinya, bahkan hidup matinya juga dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, apakah itu berupa kenikmatan atau berupa musibah, ya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini termasuk bagi diri kita kecuali terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya tawakal di sini dimaknai yaitu berusaha dulu baru menyerahkan hasilnya dari usaha kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri mukmin yang keempat yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 3 yaitu alladzina yuqimunas shalah, bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang sempurna imannya atau mukmin yang sejati itu senantiasa istiqomah dalam sholatnya, senantiasa melaksanakan sholat dalam keadaan bagaimanapun dia, dimanapun dia berada, senantiasa melaksanakan sholat. Kecuali ya beberapa
hal dalam keadaan tertentu, seperti kaum wanita dalam keadaan tertentu tidak boleh, bahkan diharamkan melaksanakan sholat. Tapi yang tidak ada, bagi kita yang tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur, maka wajib menegakkan sholat itu dalam keadaan apapun kita. Ya, ketika kita sakit tetap sholat, ketika kita lapang sholat, ketika kita jadi masyarakat biasa sholat, jadi pejabat juga sholat. Nah, jadi tetap sholat dalam keadaan apapun dia. Ada orang, ya, ada sebagian orang, dia rajin sholat, ya, ketika situasinya nyaman, ya, ketika situasinya nyaman, ya, ketika dia dalam keadaan lapang, rezekinya lapang, sehat, dia sholat. Tetapi begitu Allah Subhanahu wa taala, ya, menimpakan sedikit musibah kepadanya, rezekinya tadi yang lapang lalu tiba-tiba disempitkan sebagian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia sehat, tiba-tiba disakitkan Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan itu demikian, dia lari dari Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia protes. Ya Allah, kenapa saya begini ya Allah? Yang tadinya saya kaya kok tiba-tiba jadi miskin ya Allah. Kenapa ya Allah saya begini? Yang tadinya saya sehat kok tiba-tiba jadi sakit? Protes kepada Allah sehingga dia tidak melakukan lagi sholat. Nah, orang yang seperti ini berarti ibadahnya itu, sholatnya itu seperti halnya, sholatnya itu situasional. Dia mengabdi kepada Allah itu berdasarkan situasi, ya, yang menguntungkan bagi dirinya. Kalau dalam keadaan susah, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang yang sempurna imannya, dalam keadaan bagaimanapun dia tetap istiqomah dalam sholat. Ya. Dan sholat ini tentu memegang peranan penting dalam tegak runtuhnya sebuah agama. Ya. Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah meruntuhkan agamanya. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat, maka sungguhnya dia telah menegakkan agamanya. Begitu pentingnya peranan sholat dalam kehidupan kita seorang mukmin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ciri yang terakhir, ya, tanda-tanda orang yang beriman, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwa orang-orang yang beriman itu senantiasa menyisihkan sebagian rezekinya, ya, yang Allah berikan kepadanya itu untuk menyantuni, ya, mereka yang tidak mampu atau membantu agama Allah dalam rangka tegak berdirinya agama Allah di bumi yang kita tempati ini. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika dia memiliki harta, ya, ketika dia lapang, dia sadar bahwa harta yang dia miliki sekarang ini, ya, kelapangan rezeki yang dia dapatkan bukan atas usahanya semata-mata, tetapi itu terjadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyadari seperti itu, maka insya Allah, ya, ketika ada seruan, ada panggilan untuk menyisihkan sebagian hartanya, baik berupa zakat ataupun infak dan sedekah, maka dia dengan lapang hati, dengan senang hati, dengan penuh keikhlasan akan menyisihkan sebagian hartanya, ya, sebagaimana yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan, ya, bahwa kita harus memiliki iman yang sempurna, iman yang kokoh, iman yang baik. Tentunya dengan tanda-tandanya orang yang sudah memiliki iman yang sejati itu ada 5. Yang pertama, apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Yaitu kemudian bertawakal secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendirikan salat,
Dan yang terakhir, senantiasa menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tanda-tanda ini ada pada diri kita, sehingga dengan itu kita akan bisa secara totalitas ya melaksanakan apa perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jika sekiranya tanda-tanda ini belum sempurna ada pada diri kita, ya kualitasnya sedang-sedang saja atau masih kurang, mari kita berupaya meningkatkan kualitas iman kita, sehingga insya Allah ya ketika kualitas kita nanti baik atau sempurna, maka insya Allah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada hal yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.